Aku ingetnya lagu Abang Sayang apa gitu. Iya bener. Makanya aku panggilnya abang kan. Nah, lo Karena nyambung abangnya tuh ya. sayang semua. Oke. Jadi gini Mbak Tri. Kita ngobrol tentang bukan sekarang. Awal Hmm. nyanyi dan poin-poin inspiratif lainnya deh. Hmm. Aha, kita bisa mulai aja. Boleh, boleh. Oke, sebentar. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, Mbak Etri Jayanti. Ya, selamat semua deh Bang Henry yang ganteng. Aku lihat kemarin datang di show-nya Tommy J Pisa kalau nggak salah ya. Iya benar. Lihat fotonya Nah, tuh. datang juga ya Bang? Datang. Aku nggak datang. Oh, Sempet sih nggak di datang. Japri sama Dina, tapi nggak sempet waktu itu. Iya, emang itu dadakan kita datangnya. Iya. Kemana aja? Sibuk apa sekarang? Ya, Mas, ya ibu rumah tangga lah yang pasti. Mhm. Udah wajib itu. Gitu. Oke. Terus Mhm. ya nyanyi-nyanyi kecil-kecil masih lah. Tapi nggak seperti dulu yang nggak intens banget. Udah kalah sama yang banyak yang muda-muda kan. Masanya udah ganti ya. Ganti. Kalau kita masanya masa kenangan. Tentang kenangan. Nostalgia. Nostalgia. Aha. Tapi sempat punya berapa album sih zaman dulu? 8 ya? Oh banyak. Banyak Aku ya? ingatnya yang duet sama Mirdad, yang Abang Hmm, Sayang, sama ada yang pelawak-pelawak apalah zaman dulu gitu kan. ya gak kemesraan juga aku ikut lah bagian backing vokal di belakang tuh ikut lah Oh di kemesraan kemesraan ada yang sama Iwan Fals. yang yang all artis musika ya itu Oke, yang ada Betaria, ada yang Iwan Mbak Fals, Vika, Iwan Mbak Fals, Vika Jamal, Mas ya. Kris, Itang Oh di Yuna situ ada Betri tuh. ada Karena yang paling rame-rame yang kali paling ya. seru. Kenapa? Karena rame-rame jadi nggak begitu kelihatan. Kan kita bagian backing vokalnya aja, foto sih ikut, syuting ikut. Terakhir ngeluarin album kapan? Tahun 91. Semenjak Merit. Belum itu. Habis itu merit, udah. Sempat keluarin ini deh, bikin single Jepang, bahasa Jepang tuh habis merit tuh sempat bikin Lagu berbahasa Jepang Jepang. maksudnya. Iya, berbahasa Jepang yang di Jepang. Oh, kok Bahasa bisa? Jepang. Ya, ada yang ngajarin. Dikasih tahu. Tuh. Ngomong-ngomong awal nyanyi gimana sih ceritanya Mbak Tri? Awal nyanyi itu sebenarnya kayak enggak, itu semua dari Allah ya. Yang cita-cita saya sebenarnya juga nggak dinyanyi, tapi tiba-tiba bisa nyemplung di dunia Nyanyi. nyanyi menyanyi gitu. Itu pertama ya ketemu sama Om Adriadi itu, Oke. Om Adriadi Widuri. Aha. Kebetulan saya antar saudara dulu, jemput ya saudara di Ramatara. Terus yang pegang kan Om Adriadi, Mas Aha. Adriadi. Terus dia lihat saya, kamu nyanyi ya katanya gitu. Saya nggak bisa nyanyi gitu. Terus sama dia, coba-coba deh, saya cuma pengen denger suaramu aja. Disuruh saya masuk ke studio. Aha. Penyanyi apalah yang saya bisa gitu. Jadi Usia saya berapa nyanyi. itu? Kenapa? Usia berapa? Itu aku usia berapa ya? Mungkin 18 20 18 antara 18 sampai 20 gitu, Oh, 18 ABG banget lah ya. ABG mau setengah anu lah. Terus ABG kan langsung 15, rekaman nggak ABG pakai seleksi-seleksian? enggak. Terus dia teman habis itu kan akan belum apa-apa ya. Aha. Nyanyi juga enggak pernah. Terus kata Mas Riyadi bilang, "Kamu coba tes TVRI, nanti kalau tes TVRI kamu oke lulus nanti mau tarik gitu." Oke. Oh, dulu zamannya Wajah Baru ya. Oh aja baru Maya Angela tuh sama dia tuh. Aha. Oh ya Wah itu. ngomong-ngomong Angela, aku mau bikin acara loh. Nanti Mbak Iya Tri datang makanya ya. itu. Oh nggak ngajak-ngajak sih? Harus berikutnya harus Mbak Etri. Cuma Ya sekarang makanya ini nih. Maya, Endang Staurina, Rati, sama Adik Putra. Wah teman-temanku itu semua itu. 23 September datang ya. Insya Allah, Kita Insya ketemu ya Allah, Insya Allah. di Bekasi. Bekasi ya? Iya, Bekasi, oh, ntar tanya Maya ya. di Bandar Jakarta. Oh, Bandar Jakarta, sip, 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 Aha, sip. nextnya event Mbak Etri deh. Insya Allah. Oke. Amin. Aha. Terus proses
apa namanya yang katanya rekaman pertama tadi langsung jadi aja gitu. Ya udah aku masuk wajah baru kan lulus tuh, terus Mas Dari lihat, ya udah dia hubungin saya lagi, terus diajaklah ke musika studio. Udah zaman Bu Aceh Udah belum itu? masih Pak Acu. Oh, papanya, oke. Zaman dulu kan masih kakaknya Oh, Bu Acu. kakaknya, oke. Nah, kita masih musik kan masih Pak Acu. Mhm. Gitu. Tapi tetap Mbak Acin sih ada tetap ya, ini juga pegang saya juga. Cuma yang kita pegangannya semua itu waktu itu masih Pak Sanjay Wijaya. Ya. Ya udah masuk ke situ tapi bawain lagunya Mas Adriadi. Tapi memang lagu itu apa saya kayak cover gitu ya. Beberapa lagu itu. Gitu terus tapi ternyata katanya jalan. Itu yang Abang Sayang bukan? Bukan, ada lagi yang Kumis Tipis judulnya. Kumis tipis. Oke, katanya gitu. Katanya kau cinta kepada itu Melayu dangdut gimana gitu ya? Iya. Kayak gitulah pokoknya apa ya, lagunya apa itu ya waktu itu. Zaman itu warnanya yang begitu sih yang tren ya. Lucu-lucuan lah gitu, bajuku aja kayak baju apa tuh ya, kayak baju badutan kayaknya. Iya sih, itu masih zaman-zamannya Titi Kadarsi tuh. Tante Titi sempet tuh bantuin aku koreo di acara di lagu catatan si Doi itu. Oh iya, catatan si Doi aku juga ingat, benar. Untuk musika sempat berapa album? 8. Aku di musika semua itu sampai yang singlenya bantu di kemesraan tuh di musika semua. Kemudian yang Jepang, yang bahasa Jepang tuh itu lain lagi, labelnya lain. Saya nggak ngerti di sana keluarnya labelnya apa gitu. Oh, berarti nggak sempat nyobain label yang lain ya, perusahaan yang lain selain musika? Ya itu, yang Jepang tadi. Itu. Emang Jepang itu rekamannya di mana? Kenapa? Rekamannya di mana? Ya saya lupa lagi ya, karena udah lama ya. Tapi di Jakarta? Nggak di musika sih rekamannya. Nggak di musika rekamannya. Oke. Ada studio apa tuh yang bikin musiknya? Eki Soekarno waktu itu yang bikin musiknya. Oh, keren dong kalau Eki zaman itu mah. Iya, Eki Soekarno yang bikin waktu itu. Terus untuk yang 8 album tadi yang paling hits yang mana? Yang Abang Sayang sih kayaknya ya. Yang duet sama Jamal? Duet sama Jamal ada beberapa, Abang Sayang, Mimpi Apa Aku Semalam. Mimpi terus ada yang sama Mimpi apakah aku ya. semalam? La 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 la. Pipinya gitu. Terus ada lagi sama Bang Jamal tuh plus sama Jayakarta Group. Oh, mau pelawak itu. Itu zaman dulu kan kalau nyanyi itu kayak pada rombongan ya, kayaknya rata-rata rombongan gitu semuanya. Benar. Iya. Oh, si Jayakarta ikut rekaman atau hanya di panggung aja? Enggak, ikut isi vokal. Isi juga, nyanyi juga. Dan semuanya warnanya Melayu dangdut gitu ya? Iya, bukan dangdut sih, apa sih judulnya, apa sih itu, musik apa ya itu ya? Pop apa ya? Pop humoris. Iya kali gitu ya. Dia punya warna sendiri sih popnya. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin koplo gitu ya. Apa sih itu yang sekarang? Iya. Dan zaman itu semua arahnya ke sana orang-orang ya, sampai Dina Mariana ngeluarin Pak Penghulu lah, ini ngeluarin apalah kan, semuanya warnanya ke situ zaman itu. Ke situ semua. Bang Jamal juga ngeluarinnya ke situ, Ade Putra semuanya keluarin kayak gitulah. Mbak Ervin juga kayaknya keluarin, banyak deh, banyak banget yang harus pasar ya kurang ya. Iya benar. Terus untuk duet hanya dengan Jamal? Dengan Jamal ya, dengan Jamal aja. Cuma kalau misalnya ada yang bantu kan ya, kayak lagu Pacaran di Bulan itu saya dibantu, ada vokal lakinya almarhum Yani Libels itu juga bantu album terakhir gitu. Cuma dia nggak muncul di waktu syuting dia nggak muncul, cuma bantu di situ. Nah, untuk 8 album tadi itu berapa tahun? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kayaknya 5 tahunan deh. 5 tahun 8 album? Nanti kayaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ya 4 tahun. Cuma setahun aku keluar 2 deh. Wow, sementara satu album itu 10 lagu kan, zaman itu 12 lagu. 12 kan, 2-nya disimpan. Wah. 12 lagu diselesaikan dengan ya sehari, misalnya kalau rekaman aku dari
sore ya, malam tuh sampai jam 12 malam tuh 2 lagu lah. Dapat teriak-teriakan, jerit-jeritan tuh dua lagu. Dan udah show kemana aja? Ya keliling-keliling Indonesia lah. Aha. Event paling besar apa? Apanya? Acara paling besar, manggung-manggungnya di mana? Acara apa? Aduh, rata-rata kan mereka kan kalau kita kebanyakan gitu ya, kayak misalnya di daerah-daerah tuh kan panggung gede tuh yang penontonnya banyak. Panggung di lapangan gitu ya? Ya di depan Bapak Presiden juga pernah lah waktu itu, kita artis safari waktu itu kan. Gitu. Rame-rame lah. Zamannya Soeharto berarti. Iya. Zaman-zaman itu, zaman-zaman kampanye kita masuk pelosok-pelosok. Amin. So naik helikopter, naik kapal perahu yang itu. Amin. Itu ketemu penggemar yang macam-macam gak sih? Gimana? Ketemu penggemar yang aneh-aneh gak sih? Ya banyak sih juga sih. Yang naksir kali banyak ya? Biasalah kalau penggemar gitu yang datang ke rumah nggak mau pulang. Gitu ada aja ya. Kayak gitu tuh ada. Jangan-jangan suaminya penggemar ini, jangan-jangan. Dia malah nggak tahu saya penyanyi, tau nggak sih? Oh ya, gimana ceritanya? Kok nggak tahu segitu terkenalnya zaman itu? Jadi aku waktu itu lagi bosen nyanyi, bosen banget kan udah lulus kuliah. Lulus kuliah aku nggak ada ininya ya. Akhirnya aku pengen ngelamar kerjaan. Ngelamar aku di suatu perusahaan. Oke. Dia juga kerja di situ. Dia kerja, cuma saya kan nggak tahu ya. Cuma dia ngeliat kalau saya datang parkir mobil gitu. Oke. Pas saya parkir mobil, dia barengin gitu lah, ngajak kenalan. Ya udah, nggak tahu, berlanjut deh, jodoh kali ya. Dan berkumis juga kali ya zaman itu. Persis. Jadi lagu kayak lagu kayak doa loh, Bang. Lagu kayak doa. Jadi beneran suamiku berkumis. Padahal jujur aku nggak suka orang berkumis. Tapi dapatnya berkumis. Karena itu karma dari lagu berarti ya. Karma ya. Bener. Oh gitu. Berarti, nah hingga tahunnya jadi penyanyi gimana cerita? Kenapa? Setelah menikah baru tahu jadi penyanyi? Enggak, akhirnya setelah berkenalan, terus kan suka banyak penggemar datang ke rumah, saya tanya dulu, kamu apa sih kegiatannya? Dia gitu, kok pikir banyak yang ke rumah, terus saya sering pergi-pergi show, akhirnya dia tahu di situ, gitu. Di situ taunya, ternyata ada penggemar ke rumah, penyanyi, cewek gue gitu ya? Iya, makanya begitu dia tahu, penyanyi nih ya, udah gue kawinin aja deh. Sampai sekarang udah berapa tahun usia pernikahan? Aku nikah tahun 91. Udah mau berapa tuh? Berapa tahun tuh ya? Sekarang 2023. 32 ya? 32 tahun. Wah. 2 tahun ya, nggak terasa ya. Hebat. 2 tahun. Dan aman-aman saja, nggak ada gosip aku dengar. Iya, kayaknya kalau yang artis-artis dulu banyak kan aman-aman ya, karena emang kita nggak tahu ya, mungkin belum banyak media sosial. Jadi kita juga komunikasi sama penggemar kan baru surat-suratan aja ya. Kalau sekarang kan semua terbuka gitu. Jadi ya ibaratnya yang seujung kuku aja orang tahu gitu kan. Godaannya pun juga nggak sedahsyat sekarang kali ya godaannya ya. Iya, nggak seperti sekarang lah gitu. Kalau zaman dulu ya tahu sendiri deh, kita aman lah. Benar juga sih. Kategori aman. Nah kembali ke ngobrol lagu tadi, itu 8 album lagu yang susah yang mana? Sebetulnya lagu-lagu saya itu warnanya semuanya begitu. Lalu sama. Cuma paling lagu saya itu rata-rata dikasih yang tinggi-tinggi gitu loh, nadanya tinggi-tinggi gitu. Sampai sempat saya mungkin terlalu banyak nyanyi sama terlalu banyak pakai nada tinggi, sempat album terakhir itu pita suara saya tuh hampir mau dioperasi. Saya istirahat 3 bulan nggak nyanyi, baru bisa take vokal lagi. Gitu. Sampai separah itu dirawat rumah sakit? Nggak dirawat, tapi kata dokter kalau mau kembali lagi suaranya harus dioperasi, Mbak. Ya, gitulah. Kan saya takut nanti bentuknya suara jadi apa, jadi gimana. Terus akhirnya aku nggak mau, tapi aku istirahat nggak nyanyi itu 3 bulan. 3 bulan nggak nyanyi, jadi albumku tuh yang Pacaran di Bulan tuh agak tertunda 3 bulan. Itu pas untuk rekaman lagu itu andalan aja loh yang suaraku langsung agak bergetar gitu. Setelah 3 bulan aku coba lagi Tri masuk, nggak taunya udah normal, udah alhamdulillah sampai sekarang. Mbak Tri dari kecil nggak pernah latihan vokal atau ikut lomba-lomba nyanyi?
Enggak pernah. Atau dari Saya mah anak keluarga sekolah. mungkin ada yang seniman zaman dulu? Oh iya, ibuku bintang radio di Surabaya. Oke. Ibuku bintang radio keroncong ya, zaman dulu. Keroncong. Berarti waktu pertama rekaman posisi udah di Jakarta atau masih Surabaya? Enggak, di Jakarta. Saya kelahiran di Makassar. Jadi kelas 4 SD baru saya pindah Jakarta. Jadi sejak itu ya kami di Jakarta semua. Oke. Terus untuk terakhir manggung ada ini nggak sih, ada banyak permintaan nggak sih dari penggemar melalui DM, WA zaman sekarang atau apa? Yang sekarang manggung yang sekarang. Sekarang banyak permintaan nggak sih dari penggemar untuk nyanyi? Ya paling kapan muncul lagi. Paling mereka ingatnya Abang Sayang, lalu Mimpi Apa Aku Semalam, Kau Curi Hatiku, Pacaran di Bulan. Paling mereka request itu aja. Gitu. Seru ya zaman itu ya? Seru karena zaman dulu tuh kita, karena apa ya namanya, kan kalau kita show zaman dulu kan bisa 15 artis tuh kan kita bisa 20 hari bersama gitu kan, jadi kayak saudara. Rombongan langsung. Rombongan, rollingnya juga bareng-bareng, naik mobil kap terbuka tuh kan, yang kita dada-dada. Oh, diajak pawai. Pawai. Iya, zaman dulu begitu. Sampai ketawa apa gitu ya. Benar. Halo, datangnya nanti malam di sekian ini, artisnya bla bla bla. Kita dada-dada deh di situ. Gitu. Pernah show sampai ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung mana gitu, yang harus naik perahu, naik apa? Pernah, itu tadi aku bilang. Pokoknya ke daerah transmigrasi. Aku sampai Papua juga udah pernah. Itu pernah, ya aku di Kalimantan. Show. Aku sama Mbak Yayu Suseno kalau nggak salah. 2 tuh. Terus show di tempat mana gitu. Oke, berangkat ya malam ya. Kita berangkat habis maghrib ya Mbak. Udah dong, gue sasakan lah, biasalah pakai rok ketat gitu. Bukan ketat, maksudnya rok ya. Udah ready lah semua ya. Ya, dengan saat itu nggak taunya berhenti di pinggir sungai. Kita naik perahu boat malam-malam. Zaman itu belum ada Google Map ya? Belum, kita nggak tahu kan, lokasi nggak dibilangin. Kalau tahu kan pakai celana panjang lah, nyebrang itu sungai, nyebrang sungai sebetulnya. Dengan malam, anginnya kan kenceng and dingin. Malam? Sampai di pinggir panggungnya bener-bener tepi sungai. Jadi kita naik tangga dari boat. Dari perahu itu kita naik tangga. Penontonnya gimana? Sampai berenang? Penontonnya di seberang. Di itu, kita kan datangnya dari laut, dari sungai jadinya, arah sungai. Oh, penontonnya di seberang lautnya? Enggak, penontonnya kan, jadi belakang panggung itu adalah sungai itu, tempat perahu kita mendarat. Ya, jadi kita turun perahu, langsung naik panggung, di seberangnya itu. Gitu. Wah. Terus begini, wah nggak dibilangin gini, sasakan rusak deh. Iya, banyak nih separah itu ya. Gitu. Itu di daerah mana? Sumatera? Kalimantan. Kan Kalimantan tuh kan sungai-sungai banyak ya. Jadi rata-rata kita nyebrang sungai, atau kalau nggak naik pesawat yang baling-baling 2 tuh ya, bukan baling-baling bambu ya, baling-baling 2 yang isinya cuma berapa orang gitu. Yang kita gini, karena baling-baling kita bisa buka jendela tuh. Kita supaya nggak berisik, kita pakai kapas kuping kita gitu. Biar kan baling-baling kenceng dan kita bisa buka jendela gitu. Oke. Nah, di zaman dulu pernah ini nggak sih? Kan dulu kebanyakan IO yang gimana ya? Ada yang nakal, dibawa kabur duitnya, nggak dibayar. Ada itu Mas, sering. Sering? Iya, beberapa kali lah sering. Gimana cerita? Waktu itu sama Tixibi kalau nggak salah, aku di mana namanya, yang paling aku ingat itu ya. Ada lagi sih juga yang di daerah mana tuh juga, Sumatera tuh juga pernah. Santi sama Tixibi yang aku paling ingat, soalnya udah sampai sana di suatu daerah di Sulawesi. Itu gede-gedean, mereka jual tiketnya juga mahal. Oke. Tapi udah selesai, kita pertama kali kok nggak dikasih DP. Udahlah, kita zaman dulu kan nggak pernah berpikiran yang masih aneh-aneh. Percaya aja. Kayak nggak tahu sampai sana nyanyi, dia bilang ini nggak dibayar, nggak ada dibayar karena ini promo dari kan udah kerja sama Musika. Saya bilang loh, ini nggak promo. Kita berdua mati bilang ini nggak promo dong, jual tiket. Kita nggak promosi kaset, nggak promosi apa-apa gitu. Udah, cuman karena saya besok paginya harus syuting di Surabaya, saya berangkat. Jadi udah ya nggak keurus, nggak bayar. Terus tiket lagi dari pribadi dong tiketnya? Enggak, kan udah dibeliin tiketnya. Saya dibeliin, kan saya sama
Musika kan udah disiapin tiket saya untuk pergi ke Surabaya. Terus di pernah juga malam tahun baru, mana saya nyanyi 3 tempat, cuma dibayar separuh. Nggak separuh deh, sepertiga. Saya tagih-tagih, orangnya kabur. Udah, itulah. 3 tempat dalam satu malam? Iya. Wah. Jadi di ballroomnya, terus di pinggir pantai, saya nyanyi juga. Artisnya saya sendiri dari Jakarta gitu. Udah penontonnya banyak banget. Ya ampun, uangnya dari pihak penyelenggara sih udah bayar ke si penghubung saya itu. Calonnya lah ya, gitu, perantaranya lah. Iya. Zaman itu belum ada manajemenan sih ya? Manajemennya zaman dulu itu kan orang tua saya sendiri. Jarang sih, rata-rata kita tuh kalau kayak gitu, kalau nggak manajemen kalau saya dari musika langsung ya. Tapi kalau misalnya saya ambil job sendiri ya orang tua saya langsung gitu. Kalau itu sih aman, kalau yang kayak gitu sih aman. Oke. Terus dalam manggung-manggung segitu banyak, 8 album loh. Kan promonya udah kemana-mana tuh. Di panggung pernah nemuin yang ini nggak sih? Ya, mic-nya mati lah, apalah. Oh, banyak. Yang mic-nya kestrum, yang panggungnya roboh. Ya udah. Panggung roboh. Ya kalau di kota-kota yang banget sih mereka berarti. Lengkap ya, pengalaman aku ya. Kok panggung roboh, lucu banget sih. Gimana ceritanya? Jadi mereka kan zaman dulu tuh kan kalau bikin panggung ya mungkin kalau zaman sekarang 17-an di RT aja masih bagus lah mungkin ya. Okay. Kalau mereka kan seadanya. Pakai bambu kali ya. Kadang-kadang pakai papan yang disusun-susun gitu tuh. Terus kadang-kadang dilapisin tikar apa karpet gitu. Jadi kita pakai high heels suka nyemplung-nyemplung deh tuh kita punya ya ke dalam sela-sela gitu. Terus ya mungkin karena strukturnya dari panggung itu nggak kuat, sementara penonton banyak kan, goyang-goyang ke sebelah sisi mana ambruk gitu. Wah, muatan di atas panggungnya kebanyakan ya, over, akhirnya roboh, iya. Udah, tapi seneng aja sih kalau pada tanya cerita, ada memorinya ya, suka dukanya zaman dulu nyanyi panggungnya nggak kayak sekarang keren-keren. Iya, benar. Untuk video klip, punya cerita apa nggak? Ada yang seru? Kalau banyak kan video klipnya zaman itu. Rata-rata kalau video klip zaman dulu Aneka Karya Safari kan di TV ya, di studio ya, jadi nggak terlalu banyak. Inilah nggak masalah sih kalau bikin video klip sih, karena nggak kayak sekarang kan video klipnya kan syuting sendiri kan. Kalau zaman dulu kan kita dulu panggung Safari langsung jadi video klip. Gitu. Iya sih. Selekta pop juga mungkin ya zaman itu. Selekta pop itu udah. Selekta pop dan zaman itu yang selekta pop kan lagu-lagu yang pilihan banget tuh. Iya. Berarti lagu yang mana masuk selekta pop zaman itu? Semuanya. Semuanya masuk ke situ. Masuk ke selekta pop. Rata-rata. Ingat nggak sih kejual berapa kopi dari itu kan rahasia, dari semua album? Rahasia perusahaan. Aku nggak dikasih tahu. Sampai sekarang nggak tahu penjualan? Nggak tahu. Cuma taunya kalau pas lagi nih kasetku mau keluar besok nih, Aneka Karya Safari malam tayang. Tahu-taunya di kaki 5 dulu kan aku sering ke Blok M tuh. Iya. Zaman dulu kuliah gua kan kadang-kadang naik bus gitu kan, dari rumah naik bus ke sana Rawamangun. Terus ya aku udah lihat, kasetku belum apa-apa kok udah keluar ya di bawah ini. Maksudnya yang itu ya. Bajakannya. Itu. Oh, jadi belum edar, bajakan udah edar duluan. Iya. Itu zaman dulu. Kurang dalam sih itu mah. Nggak tahu juga. Nah, terus untuk royalti gimana dong? Dengan nggak tahu penjualan? Kenapa? Royalti? Enggak, aku kan flat. Enggak royalti. Itu jatuhnya ya zaman dulu. Bayar beres gitu. Ya, cuma tetap dari pihak musika sih dia kasih bonus juga sih. Dia kasih bonus juga. Dapatlah saya juga gitu. Dapatlah rumah 6, mobil 10 ya. Iya, mobil 10, mobil-mobilan 10 kan. Itu benar. Untuk yang 8 album yang dapat bonus yang mana aja? Pokoknya saya waktu itu lupa saya. Yang pasti yang Abang Sayang ya. Yang Abang Sayang tuh dapat kendaraan lah gitu. Mau milih apa? Udah kendaraan aja deh. Terus yang lain berupa uang sih. Saya diminta cash money aja. Sampai sekarang ada permintaan nggak sih dari produser untuk nyanyi lagi? Ayolah.